Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melakukan demo aplikasi yang mana sebelumnya telah dijelaskan bahwa sudah terdapat hasil evaluasi yang dilakukan oleh evaluator, yang mana hasil evaluasi tersebut menemukan bahwa pada website SMKTI Garuda Nusantara Cimahi yang sebelumnya ditemukan 20 permasalahan. Lalu 20 permasalahan tersebut juga eh, diberikan rekomendasi oleh ahli yang sudah memenuhi 10 prinsip heuristik evaluation yang ada. Lalu juga rekomendasi perbaikan tersebut dibuatkan prototipe dalam bentuk Figma yang dilakukan pada aplikasi Figma. Seperti ini. Lalu juga kita lihat apakah kita lihat implementasi dari Figma ini ke website SMKTI Garuda Nusantara Cimahi yang terbaru. Yang pertama di sini eh, permasalahan yang pertama yaitu tidak adanya indikator loading saat halaman sedang dimuat. Maka rekomendasi perbaikannya yaitu menambahkan indikator loading saat berpindah halaman. Nah, sudah diimplementasikan ke website SMKTI Garuda Nusantara Cimahi yang terbaru. Lalu untuk permasalahan yang kedua yaitu tidak adanya tampilan konfirmasi setelah mengirim formulir PPDB. Selanjutnya, rekomendasi perbaikannya yaitu menambahkan pesan konfirmasi. Eh, kita coba buat terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat bahwa di sini sudah dilakukannya implementasi menambahkan notifikasi pesan konfirmasi. Lalu juga eh, berhubung masih di bagian formulir, di sini juga ada rekomendasi perbaikan yang mana permasalahannya yaitu beberapa bahasa yang menggunakan istilah tidak umum, seperti form submit pada pendaftaran PPDB. Lalu rekomendasinya menggunakan istilah yang lebih umum, yaitu formulir dan kirim formulir pendaftaran. Di sini sudah dilakukannya implementasi tersebut, formulir pendaftaran, lalu juga di sini ada kirim formulir. Selanjutnya kita kirim formulir. Nah, di sini sudah eh, ada pesan yang mana eh, permasalahan yang ketiga yaitu tidak adanya notifikasi saat mengirimkan formulir, yaitu untuk rekomendasi perbaikannya menambahkan notifikasi berhasil mengirimkan formulir pendaftaran. Sudah dilakukannya implementasi tersebut.
Selanjutnya, yang permasalahan ini sudah dibahas sebelumnya, lalu juga di sini ada permasalahan yang ke-2, 3, 4, yang kelima, yaitu format tanggal pada berita dan acara tidak menggunakan format tanggal yang familiar. Lalu rekomendasi perbaikannya yaitu menggunakan format tanggal Indonesia, seperti contohnya tanggal, bulan, dan tahun. Itu implementasinya di bagian sini, berita. Kamis 26 Juni 2024 sudah dilakukannya implementasi tersebut. Lalu permasalahan yang keenam pada bagian user control and freedom. Di sini permasalahannya cuma satu, yaitu tidak ada breadcrumb yang berfungsi sebagai indikator posisi user. Untuk rekomendasi perbaikannya sendiri yaitu menambahkan breadcrumb pada semua subhalaman. Untuk Untuk breadcrumbs sendiri yaitu kita bisa masuk ke bagian jurusan misalkan. Nah, di sini sudah terdapat breadcrumb yang mana di sini menunjukkan posisi user, yaitu sedang ada di bagian jurusan desain komunikasi visual. Lalu di sini juga pada bagian prinsip yang keempat, konsistensi dan standar, terdapat dua permasalahan. Ditemukannya dua permasalahan. Yang pertama, gaya visual dan tata letak yang tidak konsisten. Untuk rekomendasi perbaikannya sendiri yaitu menerapkan konsistensi desain seperti ukuran padding, ukuran font, dan penggunaan warna. Untuk untuk implementasi tersebut sudah dilakukan seperti penyesuaian warna, terus juga penggunaan font, ukuran font, dan juga jarak-jarak antara tulisan. Selanjutnya, masih pada prinsip konsistensi standar, di sini permasalahan yang kedua yaitu warna tombol tidak konsisten. Nah, untuk rekomendasi perbaikannya sendiri yaitu menggunakan warna tombol yang konsisten. Di sini sudah menggunakan warna tombol yang konsisten. Selanjutnya, pada prinsip yang kelima, bagian error prevention terdapat tiga permasalahan. Yang pertama, formulir pendaftaran tidak memiliki validasi yang tepat. Misalnya seperti formulir RT atau input RT bisa diisi dengan huruf. Nah, rekomendasi perbaikannya yaitu membuat isian form yang sesuai dengan penggunaannya. Kita cek satu-satu kesesuaiannya. Seperti NISN tidak bisa, hanya bisa menggunakan angka, dan di sini tidak bisa menggunakan huruf. Lalu pada bagian nama juga sama, hanya bisa menggunakan huruf dan tidak bisa memasukkan angka. Lalu asal sekolah, tempat lahir hanya menggunakan huruf, tidak bisa menggunakan angka. Lalu pada bagian tanggal lahir tidak boleh melebihi hari ini. Kita coba tanggal 5 bisa. Agama, alamat, provinsi juga disesuaikan dengan provinsi yang diambil. Maka untuk kabupaten dan kecamatannya menyesuaikan. Sampai desa pun juga menyesuaikan. Lalu pada bagian RT, di sini tidak bisa menggunakan huruf. Di bagian kode pos juga sama. Lalu untuk bagian nomor telepon juga sama, hanya bisa menggunakan angka. Untuk emailnya sendiri,
harus menggunakan email yang valid. Nah, di sini pun juga sama, nama ibu, nomor telepon juga di limit sampai 13 angka. Nah, selanjutnya pada bagian yang kedua, pada permasalahan yang kedua di bagian prinsip yang kelima yaitu error prevention, yaitu tidak adanya pembeda tampilan antara formulir wajib dengan formulir yang tidak wajib. Untuk rekomendasi perbaikannya sendiri yaitu menambahkan indikator wajib seperti simbol bintang pada form dan juga validasi wajib yang tidak bisa dilewati. Di sini sudah dilakukannya eh, implementasi tersebut untuk yang wajib dan di sini juga ada contoh formulir yang tidak wajib dan bisa dilewati walaupun tidak diisi. Lalu permasalahan yang ketiga di bagian error prevention yaitu tidak adanya peringatan saat meninggalkan formulir pendaftaran. Untuk rekomendasinya sendiri yaitu menambahkan peringatan sebelum meninggalkan halaman. Kita coba. Nah, implementasi tersebut sudah dilakukan. Terdapat peringatan jika ingin kembali data. Selanjutnya, prinsip yang keenam. Pada bagian recognition rather than recall, yaitu terdapat satu permasalahan yang mana permasalahan tersebut pada bagian menu tidak menunjukkan status aktif jika sedang membuka halaman sambutan atau berita. Untuk rekomendasinya sendiri yaitu menambahkan indikator status pada menu yang berkaitan. Untuk indikator statusnya sendiri yaitu eh, bagian eh, wa- terdapat warna pada button yang bersangkutan gitu. Seperti di sini berarti kita sedang berada di bagian home, lalu kita masuk ke bagian berita misalkan. Nah, di sini berarti kita sedang berada di posisinya bagian berita. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh yaitu tidak adanya fitur pencarian. Untuk rekomendasinya sendiri yaitu menambahkan fitur pencarian. Fitur pencarian di sini hanya bisa memasukkan berita, yang mana bisa kita lihat berita di sini ada dua, penutupan dan kelulusan tahun pengajaran 2021-2023. Penutupan dan juga kelulusan. Lalu permasalahan yang kedua di prinsip flexibility and efficiency to use. Kode pos tidak langsung terisi data dan desa. Kode pos langsung terisi ketika sudah mengisi desa atau pendaftar hanya perlu mengisi kode sehingga data dan provinsi, kabupaten, kecamatan langsung terisi. Itu juga sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu permasalahan yang kedelapan ditemukannya tiga permasalahan, yaitu pada prinsip yang kedelapan estetik and minimalist design. Yang mana permasalahannya sendiri yaitu jarak baris pada beberapa teks terlihat menumpuk sehingga menimbulkan kesan menyesakan. Untuk rekomendasinya sendiri yaitu memperbesar jarak antara baris tersebut itu pada bagian visi misi dan tujuan. Lalu permasalahan yang kedua yaitu
Pop-up banner PPDB yang mengganggu ketika sering mengakses website. Lalu untuk rekomendasinya sendiri yaitu mengganti pop-up banner menjadi floating button. Nah, sebelumnya, pada aplikasi yang sebelumnya ketika kita masuk ke berita dulu misalkan, lalu pada saat kita masuk ke bagian home lagi selalu terdapat notifikasi ini gitu. Nah, selalu muncul notifikasi ini dan ketika kita mengakses home harus selalu menutup, eee, pop-up tersebut gitu. Makanya dilakukanlah floating button, mengganti mengganti hal tersebut menjadi floating button, agar bisa dipakai sesuai kebutuhan. Selanjutnya, permasalahan yang selanjutnya yaitu perpaduan font yang digunakan tidak cocok, sehingga rekomendasi perbaikannya yaitu menggunakan menjadi satu jenis font atau mengubah font yang lebih sesuai. Sudah dilakukannya implementasi tersebut yaitu dengan menggunakan satu font style saja yaitu Poppins, yang mana, pada website sebelumnya terdapat font yang berbeda gitu. Di sini menggunakan font Poppins, tapi pada bagian, eee, header video sekolah seperti manajemen sekolah gitu masih menggunakan font yang berbeda. Selanjutnya pada bagian prinsip yang kesembilan, help user recognize, diagnose, and recover from errors, terdapat 2 permasalahan. Yang pertama, pesan kesalahan pada video tidak tersedia, itu tidak menyarankan langkah perbaikan, yang mana untuk rekomendasinya sendiri yaitu menambahkan saran langkah perbaikan seperti hubungi admin atau laporkan ke admin. Nah, di sini sudah dilakukannya hal tersebut, di sini ngedirect ke, WhatsApp, yang mana untuk WhatsApp-nya sendiri sementara, masih nomor saya pribadi. Selanjutnya, masalah yang kedua pada prinsip ini yaitu pesan kesalahan muncul dalam bahasa Inggris pada halaman tidak ditemukan. Nah, untuk rekomendasinya sendiri yaitu tampilkan pesan kesalahan dalam bahasa Indonesia. Seperti contohnya kita mengakses halaman yang tidak tidak ditemukan gitu. Seperti contohnya gini deh. Nah, di sini juga sama ada, fitur untuk laporkan ke admin, lalu juga kembali ke halaman awal. Lalu untuk prinsip yang terakhir, yaitu help and documentation. Hanya terdapat satu permasalahan, yang mana tidak adanya halaman atau link ke dokumentasi atau panduan pengguna. Untuk rekomendasinya itu sendiri, yaitu menambahkan frequently asked question atau pertanyaan yang sering ditanyakan, yang mudah diakses untuk beberapa pertanyaan umum. Seperti contohnya sini, apakah ada program beasiswa, di sini untuk jawabannya, dan ini pertanyaannya, dan ini untuk jawabannya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Di sini dapat dilihat bahwa SMK TI Garuda Nusantara Cimahi sudah mendapatkan perbaikan, yaitu berupa penerapan 10 prinsip heuristic evaluation. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.